STY udah masa lalu kan, udah selesai. Kita sekarang fokus kepada tentu persiapan ya. Saya berterima kasih STY sudah membangun. Saya berterima kasih Coach Indra sudah membawa tim nasional kita juara SEA Games. Ya, tetapi ya sekarang Oktober, November dan Maret tahun depan kita ada 8 pertandingan yang kita bisa persiapkan untuk Piala Dunia. Nah, karena kalau kita ranking 3 dan 4 berarti Oktober, November kita harus ikut playoff. Nah, bagaimana posisi daripada pembinaan pemain sejak dini? Ya sama. Tadi saya sampaikan tim U17 kita ini di bawah Coach Nova ini sudah training center cukup lama dan bertanding. Kalau dilihat pemainnya tidak ada naturalisasi. Tapi di situ ada pemain ya seperti Matthew Baker yang bapaknya orang Australia, ibunya orang Indonesia, ya itu memang bagian daripada globalisasi. Apakah kita tidak membina grassroots? Membina. Liga sendiri punya Elite Pro Academy. Ya, ada 17, 20. Kita juga bikin Pertiwi, ya, Suratin, semua kita lakukan. Jadi ya kembali ya kalau ditanya program naturalisasi seperti ini ya ini fleksibilitas saja. Ya, kalau memang pemainnya ada ya silakan ya, tetapi bukan berarti ini menjadi sekedar quick win, tapi memang kebetulan ada gitu. Pak, ini kan PSSI udah umumin tim pelatih timnas nih Pak, fisik, fisioterapi, video analis. Banyak susah Cuma namanya. Dari luar semuanya Pak, kenapa nih Pak belum ada yang asal Indonesia? Apakah belum ada yang cocok sama Pak? Jadi memang sesuai dengan kesepakatan oleh Patrick dengan tim, dari 8 yang kemarin diinterview, mereka akan coba didik untuk menjadi bagian daripada tim. Karena ini kan tentu Coach Patrick harus mengkisin pemain, mikirkan juga para asisten, kan waktunya sangat bersamaan. Jadi kasih waktu untuk mereka mereview, beradaptasi, dan juga meningkatkan kualitas daripada asisten yang kita punya yang bagus-bagus, tapi perlu standar yang lebih tinggi. Jadi emang perlu waktu saja, bukan berarti kita tidak punya. Ya. Jadi yang dari Indonesia tetap direkrut ya Pak? Yes, yang pasti mungkin mungkin besok ada pengumuman, ada 1 yang akan bergabung dari Indonesia. Pak, ini yang soal Persija tonggak gaji pemain sampai 3 bulan itu gimana Pak? Apakah akan diberikan sanksi atau? Nah ini kembali, kadang-kadang bukan kami membela diri, seakan-akan PSSI itu bertanggung jawab atas semua hal. Ya, liga itu dimiliki 99% sahamnya oleh klub-klub. PSSI cuma punya 1%. Liga, kalau kita lihat Liga Indonesia ini cukup independen dibandingkan banyak negara. Jadi tentu isu daripada klub ya yang tidak bayar gaji atau liga yang sedang memperbaiki dirinya kita mendukung. Tetapi bukan berarti PSSI lepas tangan. Buktinya PSSI investasi besar-besaran di perwasitan yang jumlahnya sekarang 13.000. Waktu dulu hanya 3.000 lebih. Dan kita mentraining para wasit ini ya dengan standar AFC dan FIFA. Itu biaya dari kami. Lalu wasit-wasit ini juga diberikan yang namanya asuransi kesejahteraan. Nah, memang ya kita mensupport itu dengan maksimal, termasuk juga kita mendorong Liga melakukan VAR. Terima kasih kepada Liga. Jadi tentu situasi dari masing-masing dinamika itu ya memang kita berikan tanggung jawab. Ya, kita juga sebagai PSSI memastikan itu terus ada peningkatan. Makanya kita mendorong kepada Liga perlu adanya klub licensing. Ya tidak beda, klub licensing itu tidak diinikan. Ya, berapa banyak sekarang ya dari PSSI mendorong Liga untuk mendapatkan sponsorship tambahan. Karena tim nasionalnya laku, ya liganya sekarang laku sponsornya. Nah artinya apa? Income yang didapatkan oleh Liga ini naik 2 kali lipat 2 tahun terakhir. Ya. Kontribusi kepada tentu Liga pada klub juga naik. Nah tinggal bagaimana masing-masing manajemen Liga atau klubnya ya harus mulai merapikan diri.
Karena itu kemarin kita menerbitkan yang namanya bekerja sama dengan AFC dan FIFA, ya itu akademi ya Garuda Academy. Tapi ini bukan buat pemain atau latihan, tetapi ini kita membangun sport management nasional. Kita akan rekrut 105 yang di training oleh FIFA. Dari 105 nanti jadi 84 yang di training oleh FIFA. Dari 84 menjadi 30 di training oleh AFC. Dari 30 akan di training 10. Nah, ini menjadi cikal bakal dari sport management Indonesia. Dan saya kemarin juga sudah memanggil Yayasan PSSI untuk juga menyiapkan dana kalau bekas ex pemain mau masuk training ini supaya bekas pemain ini punya jalur apakah nanti jadi pelatih, apakah jadi manajer, atau mungkin kayak di luar negeri punya klub. Ya, nah, hal-hal seperti ini yang kita coba eksplorasi supaya peningkatan sport management kita lebih baik. Gitu. Pak, ada anggapan kalau PSSI ini di bawah bayang-bayang ST, Pak? Tanggapannya seperti apa? Di bawah apa? Bayang-bayang ST. Tanggapan seperti apa dan jika tidak memberikan hasil yang baik ini seperti apa, Pak? STY udah masa lalu kan udah selesai. Kita sekarang fokus kepada tentu persiapan ya. Saya berterima kasih STY sudah membangun. Saya berterima kasih Coach Indra sudah membawa tim nasional kita juara SEA Games. Ya, tetapi ya sekarang kita fokus kepada Coach Nova yang sedang bertanding di U17. Kita fokus kepada Coach Mochi yang sekarang mempersiapkan training camp di Jepang yang akan juga nanti ada kejuaraan kualifikasi AFC perempuan. Itu kalau yang perempuan kita masuk AFC ini pertama kali dalam sejarah loh PSSI. Ya seluruh U17, U20, U23 dan senior masuk Piala Asia. Perempuannya masuk, alhamdulillah. Ini luar biasa. Dan sekarang kita fokus juga ke Coach Patrick. Pak, BUMN Pak. Cukup? BUMN Pak. BUMN, ya. Pak, kan ini jadi Agrinas dan dia sekarang kan di sawit Pak. Itu pertimbangannya apa sih, kan ini dia dari yang konsultasi terus yang untuk sumber daya air terus jadi ke sawit itu gimana? Di dalam undang-undang BUMN yang baru, di mana kementerian ini punya percepatan kebijaksanaan untuk memerger